Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Breaking News TV Banyuskop. Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan perlunya reformasi ekonomi agar negara itu mampu menghadapi sanksi dan boikot internasional di tengah operasi militer untuk menguasai kota Gaza. Informasi lainnya pemirsa, Presiden Irlandia Michael Higgins mengusulkan Israel dan negara pemasok senjatanya dikeluarkan dari PBB. Ia menyoroti adanya hasutan genosida dengan pejabat tinggi Israel menggunakan bahasa yang mendorong kekejaman. Jepang memutuskan untuk menunda pengakuan negara Palestina meski banyak negara, terutama di Eropa, mulai mengambil langkah tersebut menjelang sidang Majelis Umum PBB. Jepang memutuskan untuk menunda pengakuan negara Palestina meski banyak negara, terutama di Eropa, mulai mengambil langkah tersebut menjelang sidang Majelis Umum PBB. Pejabat Jepang menyebut keputusan ini diambil untuk menjaga hubungan dengan Amerika Serikat dan menghindari kemungkinan reaksi keras dari Israel. Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba dijadwalkan tidak menghadiri pertemuan yang digagas Prancis dan Arab Saudi pada 22 September mengenai solusi dua negara antara Israel dan Palestina. Menteri Luar Negeri Jepang, Takeshi Iwaya, menyampaikan negaranya tengah menilai waktu dan bentuk pengakuan Palestina yang tepat. Meski demikian, Jepang termasuk di antara 142 negara yang mendukung deklarasi Majelis Umum PBB yang menyerukan langkah nyata menuju solusi dua negara. Tekanan internasional terhadap Israel terus meningkat. Sejumlah negara, termasuk Inggris, Prancis, Kanada, dan Australia, berencana mengakui Palestina di sidang Majelis Umum PBB. Sementara, pejabat Jerman dan Italia menyebut pengakuan sebagai isu sensitif meski tetap mendukung deklarasi PBB terkait Palestina. Saat ini, isolasi Israel semakin nyata karena banyak negara mengutuk agresi di jalur Gaza. Sementara itu, PBB pada Selasa 16 September mencatat agresi Israel sejak Oktober 2023 yang menewaskan lebih dari 60.000 orang sebagai bentuk kejahatan perang genosida. Militer Israel menjatuhkan selebaran kepada warga yang masih berada di reruntuhan kota Gaza, memerintahkan mereka pindah karena rencana serangan untuk menghancurkan kawasan itu dan menyingkirkan posisi Hamas. Militer Israel menjatuhkan selebaran kepada warga yang masih berada di reruntuhan kota Gaza, memerintahkan mereka pindah karena rencana serangan untuk menghancurkan kawasan itu dan menyingkirkan posisi Hamas. Kota Gaza yang sebelum perang menampung sekitar 1 juta penduduk telah lama diperkirakan akan menjadi sasaran utama dalam upaya Israel menekan kelompok militan.
Selebaran evakuasi membuat kepanikan dan kebingungan di antara penduduk pusat kota karena banyak yang mengatakan tidak ada tempat aman untuk mengungsi dari pemboman dan krisis kemanusiaan. Sejumlah keluarga memilih tetap tinggal meski tahu risikonya, menyatakan mereka tidak memiliki tujuan atau kemampuan finansial untuk pindah jauh. Lainnya mengatakan pengungsian sulit bagi mereka karena tidak ada cukup uang dan sumber penghidupan untuk melakukan perjalanan dan bertahan di tempat lain. Sementara itu, militer Israel melanjutkan serangan yang telah meratakan banyak menara hunian di kawasan tersebut selama beberapa hari terakhir. Pengumuman evakuasi datang di tengah kondisi kemanusiaan yang sudah parah dengan terbatasnya akses ke air, makanan, dan layanan dasar lainnya. Penduduk yang mencoba mengungsi melintasi daerah pesisir atau mencari perlindungan selatan menghadapi tantangan logistik dan keamanan yang berat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan perlunya reformasi ekonomi agar negara itu mampu menghadapi sanksi dan boikot internasional di tengah operasi militer untuk menguasai kota Gaza. By governments, and their calculations can sometimes be political, not necessarily economic. And therefore, what we are going to do is to build an arms industry that will match best arms industries in the world. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan perlunya reformasi ekonomi agar negara Israel mampu menghadapi sanksi dan boikot internasional di tengah operasi militer untuk menguasai kota Gaza. Dalam konferensi akuntan tahunan Kementerian Keuangan di Yerusalem pada Minggu 14 September 2025, Netanyahu menilai meningkatnya tekanan internasional akibat konflik di Gaza mendorong Israel menuju kemandirian ekonomi. Ia menyatakan bahwa negara perlu menyesuaikan diri dengan sistem ekonomi yang lebih autarki agar mampu bertahan dari dampak sanksi dan boikot. Netanyahu juga menegaskan bahwa meskipun ia mendukung pasar bebas dan berupaya mendorong Israel menuju revolusi pasar bebas, negara kemungkinan akan menghadapi situasi di mana industri pertahanan dapat terbatas. Tekanan terhadap Israel juga muncul dari aktivis pro-Palestina yang mendorong perusahaan-perusahaan asing untuk menghentikan kerjasama dengan negara tersebut. Selain itu, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyerukan penangguhan perjanjian perdagangan bebas Uni Eropa dengan Israel karena situasi kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Von der Leyen menilai bahwa beberapa menteri dalam pemerintahan Israel mendorong kekerasan terhadap warga Palestina. Secara finansial, Israel mendapat bantuan militer dan keamanan dari Amerika Serikat sekitar 3,3 miliar dolar Amerika Serikat setiap tahun, ditambah paket tambahan yang disetujui Kongres. Sejak 1946, total bantuan Washington diperkirakan mencapai 310 miliar dolar Amerika Serikat, mayoritas berupa dukungan militer. Data terbaru menunjukkan pengeluaran militer Israel pada 2024 meningkat menjadi 8,78% dari PDB, hampir 2 kali lipat dibanding sebelum 2023.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengakui negaranya semakin terisolasi di kancah internasional akibat perang berkepanjangan di Gaza. Ia menegaskan Israel harus siap berdiri mandiri menghadapi tekanan global di tengah embargo senjata dari sejumlah negara Eropa. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengakui negaranya semakin terisolasi di kancah internasional akibat perang berkepanjangan di Gaza. Ia menegaskan Israel harus siap berdiri lebih mandiri menghadapi tekanan global. Pernyataan tersebut disampaikan Netanyahu dalam konferensi Kementerian Keuangan di Yerusalem Senin 15 September. Saat sejumlah negara Eropa menyerukan embargo senjata dan sanksi terhadap Israel. Netanyahu menekankan pentingnya membangun industri senjata dalam negeri setidaknya dalam beberapa tahun ke depan. Pengakuan itu dinilai jarang terjadi dari Netanyahu di tengah derasnya kritik PBB dan negara barat yang menilai operasi militer Israel, termasuk rencana ofensif ke kota Gaza berpotensi memperburuk krisis kemanusiaan serta dituding melakukan genosida. Sejumlah negara Eropa seperti Prancis, Belanda, Inggris, Spanyol, dan Italia telah menjatuhkan embargo penuh maupun sebagian terhadap penjualan senjata ke Israel. Di tengah situasi ini, Netanyahu menyalahkan Qatar dan Cina melalui media sosialnya. Qatar dan Cina dianggap Netanyahu mengorganisir serangan terhadap Israel di Barat dan Amerika Serikat. Meski demikian, Netanyahu menegaskan dukungan dari Amerika Serikat dan sejumlah negara lain masih tetap kuat. Presiden Irlandia Michael Higgins mengusulkan Israel dan negara pemasok senjatanya dikeluarkan dari PBB. Ia menyoroti adanya hasutan genosida dengan pejabat tinggi Israel menggunakan bahasa yang mendorong kekejaman. Presiden Irlandia Michael Higgins mengusulkan Israel dan negara pemasok senjatanya dikeluarkan dari PBB. Usulan ini disampaikan setelah laporan tim ahli independen Dewan HAM PBB menyimpulkan Israel melakukan genosida di Gaza. Higgins menekankan laporan itu menyebut Israel memenuhi 4 dari 5 unsur genosida sesuai Konvensi PBB 1948. Ia menyoroti adanya hasutan genosida dengan pejabat tinggi Israel menggunakan bahasa yang mendorong kekejaman. Komisi Penyelidikan Wilayah Palestina yang diduduki dan Israel usai 2 tahun investigasi sejak 7 Oktober 2023 menyatakan otoritas dan militer Israel terbukti melakukan kejahatan genosida. Higgins juga mengkritik Uni Eropa yang dianggap gagal bersikap tegas terhadap tragedi kemanusiaan di Gaza.
Ia meragukan masa depan Uni Eropa jika sebagian anggotanya terus diam melihat penderitaan warga sipil. Laporan itu menyebut 90% perumahan Gaza hancur, pendidikan lumpuh serta layanan kesehatan dan fertilitas turut dihancurkan. Higgins menyerukan tekanan global agar Israel menghentikan pembantaian yang sejak Oktober 2023 telah menewaskan hampir 65.000 warga Palestina, mayoritas perempuan dan anak-anak. Israel resmi melancarkan tahap utama serangan darat ke kota Gaza pada Selasa 16 September, disertai serangan udara besar-besaran yang disebut warga Palestina sebagai bombardir paling intens dalam 2 tahun perang. Israel melancarkan tahap utama serangan darat ke kota Gaza pada Selasa 16 September disertai serangan udara besar-besaran yang digambarkan warga Palestina sebagai bombardir paling intens dalam 2 tahun perang. Dari Israel Selatan terlihat gumpalan asap besar membumbung, sementara Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan di media sosial Gaza terbakar. IDF menyerang dengan tangan besi. Juru bicara militer Israel Avi Defrin mengonfirmasi operasi darat telah dimulai dan menegaskan tujuan utama adalah membebaskan sandera serta menghancurkan Hamas. Ia menambahkan serangan akan terus berlanjut hingga seluruh target tercapai. Seorang pejabat Angkatan Pertahanan Israel mengatakan pasukan bergerak semakin dalam menuju pusat kota Gaza, dengan jumlah tentara yang akan ditingkatkan dalam beberapa hari ke depan untuk menghadapi sekitar 3.000 kombatan Hamas yang bertahan di wilayah itu. Rekaman yang dirilis militer Israel memperlihatkan kendaraan tempur bergerak di dalam kota Gaza. Di sisi lain, pejabat kesehatan Gaza melaporkan sedikitnya 70 orang tewas pada Selasa 16 September, sebagian besar di kota Gaza akibat serangan udara dan masuknya tank-tank Israel. Laporan sebelumnya menyebutkan setidaknya 40 korban jiwa pada awal serangan. Spanyol mengejutkan dunia dengan membatalkan kontrak senjata senilai 19 triliun rupiah dengan Israel. Langkah yang memicu perpecahan di Uni Eropa dan memperburuk hubungan NATO-Israel. Spanyol, anggota NATO, memutuskan secara sepihak membatalkan kontrak senjata besar dengan Israel. Total kontrak yang dibatalkan adalah sekitar 1.165. Kontrak tersebut secara spesifik mencangkup sistem roket silam atau Pulse senilai $826 juta dan rudal anti-tank Spike LR senilai $339 juta.
Pembatalan ini didorong oleh tekanan dari koalisi pemerintahan sayap kiri dan sikap kritis PM Sanchez terhadap Israel. Tindakan Spanyol menunjukkan perpecahan di Uni Eropa karena negara-negara kunci lain seperti Jerman dan Italia menentang embargo senjata kolektif. Hubungan NATO dan Israel tegang diperburuk oleh Turki yang berulang kali memveto partisipasi Israel dalam kegiatan aliansi. Negara-negara Arab kini memandang Israel sebagai ancaman yang lebih besar terhadap stabilitas regional, menggeser fokus dari Iran. Sebagai respon, negara-negara Arab mulai mencari mitra keamanan baru di luar Amerika Serikat, termasuk Tiongkok dan Rusia. Warga Palestina terlihat bergerak ke selatan pada Rabu 17 September, sehari setelah Israel melancarkan serangan darat besar-besaran ke kota Gaza. Mereka menggambarkan situasi sebagai serangan paling intens sepanjang 2 tahun perang. Warga Palestina terlihat bergerak ke selatan pada Rabu 17 September, sehari setelah Israel melancarkan serangan darat besar-besaran ke kota Gaza. Mereka menggambarkan situasi sebagai serangan paling intens sepanjang 2 tahun perang. Sebagian berjalan kaki, sementara yang lain menggunakan kendaraan atau gerobak untuk membawa barang-barang mereka. Arus pengungsian melintasi wilayah pesisir Gaza Tengah, meninggalkan kota Gaza yang porak-poranda. Israel menyatakan operasi ini bertujuan menaklukkan Hamas secara permanen. Warga sipil diarahkan menuju zona kemanusiaan di selatan, meski kondisinya dilaporkan buruk. PBB dan sejumlah negara menyebut langkah tersebut sebagai bentuk pengungsian massal yang dipaksakan. Kekurangan makanan dan fasilitas dasar di zona itu memperburuk penderitaan warga yang terusir. Sejak Hamas menyerang Israel pada Oktober 2023, lebih dari 64 warga Palestina telah tewas akibat operasi militer balasan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Rabu 17 September tiba di ruang sidang Tel Aviv untuk memberikan kesaksian dalam persidangan korupsinya sendiri, sehari setelah Israel melancarkan serangan darat yang telah lama diancamkan terhadap kota Gaza.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Rabu 17 September tiba di ruang sidang Tel Aviv untuk memberikan kesaksian dalam persidangan korupsinya sendiri. Sehari setelah Israel melancarkan serangan darat yang telah lama diancamkan terhadap kota Gaza. Para wartawan di ruangan itu bertanya kepadanya tentang gerbang Qatar, sebuah investigasi tentang kemungkinan hubungan antara para pembantunya dan Qatar. Tetapi Netanyahu tersenyum dan berkata Qatar palsu. Netanyahu sedang diadili atas serangkaian tuduhan korupsi terpisah yang ia bantah. Personil militer Israel mengatakan pada hari Selasa bahwa pasukan pertahanan Israel atau IDF telah memulai fase utama serangan daratnya di kota Gaza dan akan secara bertahap menambah pasukannya selama operasi yang diperkirakan akan berlangsung selama beberapa bulan. Menurut perkiraan IDF terdapat sekitar 3.000 militan Hamas di kota Gaza. Menteri Pertahanan Israel Katz mengatakan bahwa jika Hamas tidak membebaskan sandera dan melucuti senjata, jalur Gaza akan hancur. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan ke Qatar merupakan hal yang dapat dibenarkan. Pasalnya, Qatar dianggap Netanyahu melindungi hingga mendanai Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan udara yang dilancarkan ke ibu kota Qatar Doha pada Selasa 9 September lalu merupakan tindakan yang sah dan dapat dibenarkan. Netanyahu menuding Qatar punya hubungan erat dengan Hamas mulai dari mendukung, melindungi, hingga mendanai. Serangan itu, kata Netanyahu, menargetkan para petinggi Hamas yang tengah menggelar pertemuan di Doha. Dalam serangan tersebut, 6 orang dilaporkan tewas tapi tidak ada satupun di antaranya pejabat tinggi Hamas. Menanggapi hal ini, Qatar menggelar pertemuan darurat Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam yang dihadiri hampir 60 negara dengan hasil menyerukan langkah tegas terhadap Israel. Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani bahkan menyebut Netanyahu sebagai sosok narsis. Ia menilai serangan Israel bukan hanya melanggar hukum internasional, tapi juga standar moral. Pasca serangan udara pekan lalu, Qatar kini menempuh jalur internasional. Tekanan diplomasi mereka membuahkan hasil. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan kecaman resmi terhadap Israel dan menyerukan deeskalasi segera. Dalam hal ini, Amerika Serikat sebagai sekutu dekat Israel ikut menyetujui pernyataan itu. Qatar menjadi mediator utama dalam perundingan gencatan senjata Hamas dan Israel.
Negara Teluk tersebut juga dikenal sebagai tuan rumah bagi sejumlah pimpinan Hamas. Antara 2018 dan 2023, Qatar dilaporkan mengucurkan jutaan dolar bantuan tunai ke Gaza dengan persetujuan kabinet Netanyahu. Dana tersebut digunakan untuk kebutuhan kemanusiaan di wilayah yang dikuasai Hamas. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Breaking News TV One Newscom berikutnya.